Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi soal dan pembahasan tentang elektrolisis. Ini masih materi kimia kelas 12. Soal-soal ini saya ambilkan dari soal-soal UN maupun soal-soal UTBK maupun SBMPTN. Soal pertama, sebuah besi ingin disepuh dengan emas. Untuk itu, dilakukan proses elektrolisis dengan larutan AuCl3 selama 1 jam dan arus 10 ampere. Massa emas yang mengendap di katoda adalah, jadi kita ditanyakan massa emas. Ingat, kalau massa emas yang diketahui adalah arus dan waktunya, kita menggunakan hukum Faraday 1. Jadi, dengan menggunakan hukum Faraday 1, kita lihat dulu AuCl3, kita ionisasikan menjadi Au3+ plus 3Cl-. Dan massa sama dengan EIT per 96.500. Jadi kita bisa hitung massanya sama dengan E. E itu diperoleh dari AR per bilangan oksidasi. AR-nya adalah 197, bilangan oksidasi dari Au3, I-nya 10 ampere dan T-nya adalah 1 jam. Karena 1 jam kita ubah ke detik, waktunya menjadi 60 kali 60 detik per 96.500. Pada beberapa soal UN, kita hanya disuruh mencari perhitungannya saja, tidak sampai ke hasil akhirnya. Jadi jika kita lanjutkan, maka akan menjadi 197 kali 10 kali 60 kali 60 per 3-nya turun ke bawah, 3 kali 96.500. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ingat, pada soal ini butuh ketelitian dalam membaca jawabannya karena hampir mirip angka-angkanya. Soal yang kedua masih sama, yaitu pada proses elektrolisis lelehan NaCl. Ini berarti pada proses pembentukan Na ya, logam Na, proses Down. Pada elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon, digunakan arus sebesar 10 ampere selama 30 menit. Tentukan massa logam natrium yang diperoleh. Berarti masih sama, kita menggunakan hukum Faraday 1. Karena kita pakai lelehan NaCl, maka kita tuliskan reaksi ionisasinya NaCl menghasilkan Na+ plus Cl-. Karena lelehan, maka Na-nya nanti akan bereaksi ya. Jadi M sama dengan EIT per 96.500, di mana E-nya adalah dari Na 23 dibagi bilangan oksidasi Na adalah 1. Jadi karena yang ditanyakan adalah massa natrium, maka E-nya juga E dari natrium. 23 per 1 kali I-nya adalah 10 ampere, kali 30 kali 60, karena waktunya 30 menit dijadikan detik per 96.500. Hasil akhirnya adalah 23 kali 10 kali 30 kali 60 per 96.500. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya. Dalam elektrolisis larutan LSO4 dengan elektroda inert, dihasilkan 448 ml gas di anoda dan 2,56 gram endapan logam L di katoda. Yang ditanyakan adalah ARL. Jadi di sini kita sudah memakai stoikiometri ya, hubungan antara hukum Faraday 1, hukum Faraday 2, konsep mol dan bilangan oksidasi. Untuk LSO4 ionisasikan menjadi L2+ plus SO4 2-. Di sini diketahui elektroda inert dan gas yang dihasilkan serta massa endapan yang dihasilkan. Kita tuliskan reaksi yang ada di katoda. Katoda itu ion positifnya. L2+ plus 2 elektron menghasilkan L. Jadi di sini terbentuk logam L sebanyak 2,56 gram. Dan di anoda karena menggunakan elektroda inert yang bereaksi adalah ion negatifnya, SO4 2- merupakan sisa asam oksi. Jadi yang bereaksi adalah air 2H2O menghasilkan 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Ternyata terbentuk 448 ml gas, yang terbentuk adalah oksigen. Gas yang terbentuk di anoda adalah oksigen dengan volumenya 448 ml atau 0,448 liter. Dalam keadaan STP, kita bisa mencari molnya. Mol dari oksigennya adalah V per 22,4. Jadi 0,448 per 22,4 hasilnya adalah 0,02 mol. Dan kalian ingat, massa logam L itu hukum Faraday 1 diperoleh dari E dikalikan dengan F. Karena logam yang terbentuk adalah 2,56, maka kita bisa mencari nilai dari AR-nya. Di sini diketahui F sama dengan mol elektron, di mana mol elektron di sini kita lihat pada reaksi yang di anoda adalah 4 kali dari mol oksigen. Koefisien O1 dan koefisien E-nya 4. Jadi 4 kali mol oksigen, 4 kali 0,02 sama dengan 0,08 mol.
Massa logam L-nya 2,56 sama dengan E adalah logam yang terbentuk logamnya mempunyai bilangan oksidasi 2, jadi AR per 2 kali F adalah mol elektron yang di sini ketemu 0,08, jadi AR per 2 kali 0,08. Kita bisa coret hasilnya menjadi 0,04 dan AR-nya adalah 2,56 per 0,04. Hasilnya 64. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, diketahui gambar sel elektrolisis, terdapat larutan ZnCl2 yang dielektrolisis menggunakan elektroda karbon. Reaksi yang terjadi di anoda, kita melihat dari anodanya. Anodanya adalah kutub positifnya C. C itu elektroda inert, maka yang bereaksi adalah ion negatifnya. Ion negatif, kita lihat reaksi ionisasi elektrolit ZnCl2 menghasilkan Zn2+ plus 2Cl-. Lihat di sini kita tukar saja 2 naik ke atasnya Zn dan 1 naik ke atasnya Cl, depan positif, belakang negatif. Ion negatifnya adalah Cl-, di mana Cl- merupakan ion dari halogen sehingga reaksinya menjadi 2Cl- menghasilkan Cl2 dalam bentuk gas plus 2 elektron. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya. Ke dalam dua sel larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Lihat di sini ada dua sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri dialirkan arus listrik, berarti menggunakan hukum Faraday 2. Ternyata diendapkan 16,25 gram seng dengan ArZn dan Cu-nya diketahui berapa banyak logam tembaga yang mengendap. Kita menggunakan hukum Faraday 2 karena ada dua sel elektrolisis yang dialiri arus yang sama. Tuliskan dulu reaksi ionisasi dari elektrolitnya. ZnSO4 dan CuSO4 jika diionisasi menjadi Zn2+ plus SO4 2-, sedangkan untuk CuSO4 menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Bilangan oksidasi dari Zn2 dan bilangan oksidasi dari Cu2. Kita bandingkan massa 1 per massa 2 sama dengan E1 per E2. Massa dari Zn per massa dari Cu sama dengan E dari Zn per E dari Cu. Massa Zn diketahui 16,25, yang ditanyakan adalah massa Cu. Sama dengan E dari Zn adalah AR-nya Zn 65 dibagi bilangan oksidasinya 2 dan AR-nya Cu adalah 63,5 dibagi bilangan oksidasinya adalah 2. Duanya bisa kita coret sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Dan massa Cu-nya kita bisa hitung. Massa Cu sama dengan 16,25 dikali 63,5 per 65. Hasilnya adalah 15,875 gram. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang B. Soal selanjutnya, perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini. Ada 4 reaksi elektrolisis dengan larutan dan elektroda yang berbeda-beda. Reaksi yang sama yang terjadi di katoda. Kalian perlu ingat adalah reaksi yang terjadi di katoda berasal dari ion positif dari elektrolitnya. Jadi kita tuliskan dulu ionisasi dari elektrolit-elektrolitnya. Yang pertama NaCl menjadi Na+ plus Cl-. Kedua K2SO4 menjadi K+ plus SO4 2-. CaCl2 menjadi Ca2+ plus 2Cl- dan CuCl2 menghasilkan Cu2+ plus 2Cl-. Perhatikan juga untuk fasenya. Di sini CaCl2 adalah liquid atau lelehan dan CuCl2 juga liquid atau lelehan. Jadi, reaksi yang di katoda adalah ion positifnya. Kita lihat ion positif di reaksi pertama adalah Na dalam bentuk larutan. Kita tahu bahwa Na adalah golongan 1A yang merupakan logam aktif. Jadi, Na+ tidak bereaksi, yang bereaksi adalah air. Di reaksi yang kedua, ion positifnya adalah K+ dalam bentuk larutan. K+ juga merupakan golongan 1A, jadi ini juga merupakan ion logam aktif, tidak bereaksi, yang bereaksi adalah air. Sementara untuk persamaan ketiga, Ca, dia dalam bentuk lelehan. Walaupun Ca itu golongan 2A dan logam aktif, tapi dalam bentuk lelehan dia bereaksi menghasilkan Ca dalam bentuk padatan, dan Cu2+ bukan logam aktif, dia juga akan bereaksi. Jadi, ini yang sama-sama dia yang bereaksi adalah air, yaitu elektrolisis pada nomor 1 dan nomor 2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang selanjutnya, terdapat reaksi elektrolisis penyepuhan, yaitu akan disepuh kunci yang terbuat dari besi akan dilapusi dengan emas menggunakan arus 10 ampere selama 96-50 detik seperti gambar berikut.
Dengan menggunakan arus listrik 0,015 Faraday, maka berapa massa logam emas yang melapisi kunci tersebut? Jadi kita lihat yang diketahui dituliskan dulu, dan kita bisa tuliskan untuk massa dari AU sama dengan E kali F. Kenapa kita pakai E kali F? Kenapa tidak pakai yang panjang? Karena F-nya sudah diketahui. F-nya adalah 0,015 Faraday. Jadi bisa kita hitung langsung, E-nya adalah 197 diperoleh dari ArAU per 3. 3-nya adalah karena ion AU-nya AU3+, kali 0,015. Jadi kalau kita coret menjadi 0,05 kali 197, hasilnya adalah 0,985. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, terdapat arus listrik sebanyak 9650 kolom selama beberapa waktu dialirkan melalui 1 liter AgNO3 1 molar dalam sel elektrolisis. Jika kedua elektroda terbuat dari platina dan volume larutan dianggap tetap, berapa pH-nya? Jadi ini juga kita menggunakan konsep stoikiometri. Hubungkan saja antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Jadi, yang diketahui kita tuliskan dan yang ditanyakan adalah pH, di mana pH itu ditentukan oleh konsentrasi H+. H+-nya dari mana? Kita tulis dulu untuk reaksinya. Reaksi yang terjadi di katoda Ag+ plus elektron menghasilkan Ag, S, tidak ada hubungan dengan H+, dan di anoda reaksinya adalah karena dia elektrodanya inert, ion negatifnya NO3-, maka yang bereaksi adalah sisa asam oksi tidak bereaksi, air yang bereaksi menghasilkan 4H+ plus 4 elektron plus O2. Di sini diketahui 4H+. Jadi ini dapat kita cari pH-nya. Karena di sini diketahui nilai Q-nya, Q sama dengan 9650 kolom, maka kita bisa mencari F-nya. F-nya adalah Q per 96500, jadi 9650 per 96500, hasilnya adalah 0,1 Faraday. Di mana nilai F itu sama dengan mol elektron. Ingat, F sama dengan mol elektron. Mol elektron kita hubungkan dengan H+. Karena koefisiennya sama, maka mol H+ sama dengan mol elektron, 0,1 mol. Di mana kita bisa mencari konsentrasi H+, yaitu mol per volume. Di sini diketahui volumenya 1 liter. Jadi 0,1 per 1, 0,1 molar atau 10 pangkat min 1 molar. Jadi pH-nya bisa kita cari min log konsentrasi H+, min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Demikianlah beberapa soal mengenai elektrolisis dan aplikasinya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk latihan soal-soalnya agar lebih memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.